Bismillahirrahmanirrahim. Wujudu qabri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bita'yin. Adanya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan penetapan jelas. Maka di makom Rasulullah di luarnya itu ada tulisan, kalau tidak salah itu baina mimbari wa hujrati raudhati. Jadi antara mimbar dan kamarku itu raudhah. Jadi makanya makam Rasulullah itu disebut raudhah. Bahkan ketika kita berdoa untuk mayit atau kita berziarah kubur, waj'alhu raudhatan min riyadil jannah. Jadikanlah kuburan mayit itu seperti taman di surga. Nah, maka disebut makam Rasulullah itu menjadi raudhah. Jadi letaknya antara mimbar dan kamar Rasulullah, maka di tengah-tengahnya itu raudhah. Bisa dikatakan rumah Rasulullah, rumah istrinya, dan itu masuk di kawasan Masjid Nabawi. Wa min fadlillah alladhi syarrafa bi hadhihi ummah famtazat bi alam man siwaha minal umam. Jadi dari karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuliakan umat Muhammad itu sampai mengistimewakan dan mengunggulkan dari umat yang lainnya. Anna qabra nabiyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maklum. Maka kuburan makam Rasulullah itu diketahui, maklum, inda nabi yakinin wa tawatur. Jadi maklum dapat diketahui dengan pasti, dapat diketahui dengan jelas, yaitu dengan keyakinan, dan itu terus menerus dari sumber yang jelas. Jadi kalau kita melihat sejarah kuburan para nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah itu masih belum jelas. Jadi ada yang menyebutkan di suatu tempat, ada yang menyebutkan di tempat lainnya. Tapi kalau makam Rasulullah itu dita'yin jelas. Jadi meskipun Rasulullah lahir di Mekah, maka Rasulullah meminta dimakamkan atau dikebumikan di Madinah. La syakka fi dzalika wala raiba, tidak ada keraguan, tidak ada kesangsian. Jadi enggak ada keraguan bahwasanya makam Rasulullah itu di sekitar Masjid Nabawi. Fataridun nas fi kulli waqtin wahinin. Manusia itu berdatangan dari waktu ke waktu dan dari segala tempat, segala penjuru dunia. Jadi kalau orang yang mengunjungi Masjid Nabawi tetapi tidak berziarah kepada makam Rasulullah, maka di dalam hatinya ada kurang mantap. Jadi ketika sholat atau berkunjung ke Masjid Nabawi, maka sempatkan berziarah kepada makam Rasulullah SAW. Wa tatakabbadu masyaqis safari wa ala ila qabri syarif. Mereka itu menempuh perjalanan yang susah dari Indonesia, dari negara-negara di penjuru dunia, hanya untuk apa? Hanya untuk berziarah kepada makam Rasulullah SAW. Bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang, karena apa? Membutuhkan banyak biaya. Apalagi haji sekarang, antrinya sampai puluhan tahun. Jadi yang paling memungkinkan adalah umroh. Itu pun perjalanannya jauh, bukan hal yang mudah, butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu. Jadi orang yang menempuh hanya untuk berziarah kepada Rasulullah, tatakabbadu masyaqis safar, mereka itu menempuh perjalanan yang susah dan bekerja keras ila qabri syarif, ke makam Rasulullah yang mulia. Ma'imdilai qulubin bil ilmi tam wal yakin al kamil, dengan memenuhi hatinya itu dengan pengetahuan yang lengkap dan keyakinan yang sempurna. Jadi kalau sejauh itu tidak punya keyakinan kepada Rasulullah, itu sangat rugi. Fi hadal makan al-masyhud, yaitu di tempat yang disaksikan, jelas tempatnya. Jadi kalau mengacu kepada sejarah nabi-nabi terdahulu hampir tidak jelas, maka penetapan kuburan Rasulullah ini ta'yin, jelas, ditetapkan. Wahadi hujuratul ma'rufah, dan ini adalah ruangan-ruangan yang diketahui. Wa masakin zaujati, ini adalah tempat tinggal istri-istri Nabi. Wahadi raudhatul mutahhar, ini yang dinamakan raudhah, yang disucikan.
Jadi makam Nabi namanya Raudhah. Hadza syarafu wal fadlam yathbutu li nabiyyin ghair. Jadi tidak ditetapkan penentuan ini kecuali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita menjadi umat Muhammad sampai kuburan Rasulullah itu ditetapkan tempatnya, sehingga kita ke sana tidak mereka-reka. Apakah makomnya, apakah makbarohnya, itu jelas di sana bahwa di Raudhah itu tempat jasad Rasulullah ada di sana. Walali ummatin ghairil ummah Muhammadiyah. Jadi tidak bagi umat yang selain umat Muhammad. Maka sampai makam Rasul itu jelas. Wa fi hadza yaqul Ibnu Hajar, maka ada sebagian ulama yang menjelaskan walam tu'lam maqabirhum bi'ardin. Kalau yang lain itu tidak diketahui kuburannya. Yakinan, secara yakin, ghairu masakan Rasul, kecuali yang ditempati Rasul. Dari zaman dahulu sampai sekarang itu jelas di tempat itu antara mimbar dan kamar beliau, maka disebut Raudhah. Wa qala Imam Malik radhiyallahu anhu lil Mahdi, ya Amirul Mukminin. Suatu ketika Imam Malik berkata kepada Mahdi, wahai Amirul Mukminin, innaka tadkhulul an al-Madinah fatamuru biqaumin an yaminika wa yasarik wa hum auladul muhajirin fasallim alaihim fa innahum ala wajhil ardi qaumun khairun min ahli al-Madinah wala khairu min al-Madinah. Ini berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kamu itu masuk sekarang ke Madinah, kamu melewati suatu kaum, di kananmu ada kaum, di kirimu ada kaum. Mereka itu siapa? Mereka adalah keturunan sahabat Rasul yang namanya Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Fasallim alaihim, berikan selamat atas mereka. Fa innahum ala wajhil ardi qaumun khairun min ahli Madinah. Tidak ada suatu kaum yang lebih baik dari ahli Madinah, karena pusat berkembangnya Islam itu ada Madinah, dan itu tempat hijrahnya Rasulullah SAW, dan jayanya Islam dari Madinah, sehingga Madinah menjadi terang benderang. Maka kemajuan Islam pertama kali ada di sana, maka disebut Al-Madinatul Munawwarah. Wala khairu minal Madinah. Maka yang menyebutkan, yang menentukan Madinah itu menjadi tanah haram itu Rasulullah SAW. Sebagaimana Mekah yang menetapkan tanah haram adalah Nabi Ibrahim, maka Rasulullah meminta tanah Madinah untuk menjadi tanah haram. Maka dua kota ini disebut Haramain, tanah haram. Faqala lahu, wa min aina qulta dzalika ya Abu Abdullah? Dari mana kamu tahu wahai Abu Abdullah? Qala li annahu la yu'rafu qabrun nabiyil yawm ala wajhil ardi. Sesungguhnya kaum Madinah ini yang mereka tahu, yang menjadi saksi bahwasanya kuburan Rasulullah itu ada di situ, yang paling tahu. Ghairu qabri Muhammad wa ma qabra Muhammad indahum fayambaghi ay yu'lama fadluhum ala ghairihim. Karena ahli Madinah itu yang tahu, yang menguburkan Rasulullah, yang meletakkan jasad Rasulullah di Raudhah, yang menjadi saksi. Maka disebut al-mashhud, tawataro. Jadi banyak saksinya bahwasanya jelas makam Rasulullah itu ada di sana. Siapa yang paling tahu? Ya ahli Madinah, baik dari kaum Muhajirin dan Ansor. Dan itu terus menerus sampai sekarang, sampai diziarahi umat Islam di seluruh dunia, karena sudah jelas itu pasti makam Rasulullah itu ada di sana, yang disebut Raudhah, yang letaknya antara mimbar dan kamarnya Rasulullah SAW. Jadi jelas. Jadi kalau mengacu kepada nabi-nabi terdahulu, hampir tidak jelas katanya. Meskipun tidak mengurangi rasa hormat kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada mereka. Fal qabru syarif mawdi'un tanzilur rahmah al-ilahiyah kama ja'a fil hadits an Ka'b radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya kuburan Nabi aslinya nabinya yang mulia, karena dikuburkan di sana maka kuburan itu menjadi jejak kemuliaan.
Jadi bukan kuburan, tetapi di sana ada jasad Rasulullah. Jadi ketika ada jasad Rasulullah, maka jejaknya itu ada di sana. Jejak kemuliaannya itu ada di sana. Maka di dalam hadis, wa ma'min fajrin yadru illa wa yanzilu sab'una alfan minal malaikati hatta ya'uffu bil qabri yadribuna bi ajnihati wa yusalluna 'ala nabi hatta idza amsaw araju wa habatu sab'una alfan hatta ya'uffu bil qabri yadribuna bi ajnihatihim wa yusalluna 'ala nabi sab'una alfan bil laili wa sab'una alfan bin nahar. Jadi saking mulianya makam Rasulullah, kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dari terbitnya fajar kecuali malaikat 70.000 malaikat turun mengelilingi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengepak-ngepakkan sayap mereka, yadribuna bi ajnihatihim. Jadi sambil mengepak-ngepakkan sayap mereka, wa yusalluna, dan mereka bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di siang hari, sehingga mereka sampai pada sore hari. Araju yang 70.000 tadi, yang dari pagi hari sampai sore itu araju, naik ke langit. Wahabatu sab'un alfan, maka turun 70.000 lagi. Alfan, sama juga yang dilakukan. Mereka mengepak-ngepakkan berkeliling di sekitar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bersolawat kepada Nabi. Maka ada berapa? 140.000 ya. 70.000 ditambah 70.000. Sab'un alfan bil laili wa sab'un alfan bin nahar. 70.000 di siang hari dan 70.000 di malam hari. Mereka bergantian. Jadi siang dan malam ada 140.000. 70.000 di siang hari dan 70.000 di malam hari. Sudah jelas keutamanya. Maka ketika makam Rasulullah itu ada di sana, dan itu pasti sampai hari kiamat, maka nggak ada istilah kesesatan bagi umatnya. Tidak mungkin umat Rasulullah itu berkumpul dan bersepakat dalam kesesatan. Anna hadil ummah la tajtami'u ala dhalalah. Tidak mungkin mereka berittifaq, bermufakat dalam kesesatan. Makanya makam Rasulullah itu menjadi patokan kita, bahwasanya dulu pernah ada Nabi yang kita yakini meskipun kita belum bertatap muka, tetapi itu ada. Bahkan menziarahi makam Rasulullah menjadi menuai keberkahan. Bukan kuburannya, tetapi ada seorang makhluk yang mulia yang ada di dalam kubur, dan kuburannya dinamai Raudhah. Raudhah itu antara mimbar dan kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna hadil ummah la tajtami'u ala dhalalah. Jadi tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Ikhtasallah hadil ummah bi alla tajtami'u ala dhalalatin. Maka dikhususkan Allah kepada umat Muhammad tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Wa nasya min dzalika anna ijma'ahum hujjah. Maka kesepakatan mereka menetapkan perkumpulan mereka, ittifaq mereka, alasan mereka itu menjadi hujjah, alasan kuat untuk menguatkan kebenaran. Wa bi anna ikhtilafahum rahmah. Adapun ada perbedaan pendapat itu adalah rahmat, karena semuanya masing-masing orang berjuang untuk menjelaskan agama ini. Fa kana ikhtilafu man qablahum adaban. Adapun ikhtilafnya, perbedaannya umat-umat terdahulu bisa menjadi adab. Akhraj Ahmad wa Tabrani an Abi Basr al-Ghifari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altullah alla yajma'a ummati 'ala dhalalah. Maka di dalam hadis Rasulullah itu saya meminta kepada Allah agar umatku tidak bersepakat dalam kesesatan. Fa'atoniha, maka Allah mengabulkan doa itu. Wa sa'altuhu alla yudhiru 'alaihim adwan, tidak saling bermusuhan. Maka di dalam hadis itu orang yang tidak ngomong sama tetangganya, orang yang tidak ngomong, tidak saling menyapa tadi, tidak saling menegur, itu batas maksimalnya 3 hari. Jadi nggak ada istilah permusuhan sebenarnya. Ketika orang sudah melebihi 3 hari tidak saling sapa, tidak saling tegur, karena mungkin ada perbedaan,
karena menganggap yang satunya salah, yang satunya benar, maka ada pertengkaran, maka maksimal dia itu 3 hari. Intinya adalah apa? Umat Rasulullah itu kemungkinan bermusuhannya itu hampir tidak ada, kecil, sedikit kemungkinannya. Maka inilah doa yang diminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar umatnya tidak bersepakat dan tidak bermusuhan. Fa'atoniha, maka doa-doa ini diberikan Allah, dikabulkan. Wa akhrajal Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi qala la yajma'u Allah ummati 'ala dhalalah abadan. Jadi Rasulullah meminta umatku tidak akan bersatu dalam kegelapan, dalam kesesatan abadan, selama-lamanya. Jadi tidak akan tersesat dan tidak akan gelap, pasti dia akan terang. Selama dia melakukan, selama dia mau, selama dia ingin melangkahkan kaki dan bersungguh-sungguh, maka terang benderang akan menghampiri dia. Wa akhrajah Syekh An-Nasir Al-Maqdisi, Rasulullah SAW bersabda, ikhtilafu ummati rahmat. Maka ikhtilafnya umat Muhammad itu adalah apa? Bukan ikhtilaf dalam arti perbedaan yang usul, tetapi hanya perbedaan al-furu'nya saja. Wa hadzal hadits rawahu aidan ad-Dailami Musnadul Firdaus Abbas dan secara marfu. Wa ruwiya Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yajma'u ummati. Ditekankan lagi, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku, umat Muhammad maksudnya, umat Muhammadin ala dhalalah. Jadi tidak mengumpulkan. Bisa dipastikan umat Muhammad itu tidak berkumpul, tidak bersepakat dalam kesesatan. Wa yadullu 'alal jamaah wa man syadda finnar. Maka tangan Allah itu di atas orang yang berkumpul, orang yang berjamaah, orang yang mau bekerja sama. Jadi yadullah itu bisa diartikan kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Maka orang yang berjamaah itu pasti bisa dipastikan akan menuai berkah. Karena apa? Diliputi oleh kekuasaan dan kekuatan Allah. Kalau berjamaah, kalau sendiri-sendiri, maka akan lemah dan akan kemungkinan gagal. Maka diharapkan untuk berjamaah bersama-sama. Maka Islam juga kuat karena umatnya berjamaah. Wa man syadda binar, barang siapa yang menyimpang dari jamaah itu, maka dia akan menetapkan jalannya ke neraka. Jadi neraka itu bisa diartikan kalau di akhirat, dia neraka itu tempatnya ketidakenakan. Jadi maksudnya neraka itu kesulitan, ketidakberuntungan, kegagalan. Kegagalan bukan sementara, bahkan kegagalan yang terus menerus. Itu namanya ketidakberuntungan. Itu bisa neraka hidup kita di sini. Penuh kesah, selalu tidak tenang, tidak bahagia. Itu juga sesuatu yang tidak enak. Jadi simbol neraka itu jangan diartikan neraka itu hanya api. Api tidak ada di pikiran kita. Api ada di batin dan hati kita. Api ada di lingkungan kita. Sesuatu yang tidak mengenakan kita, sesuatu yang menyedihkan kita, itu yang dinamakan neraka yang bisa kita rasakan. Maka untuk bisa menghindari itu, bergabunglah dengan jamaah-jamaah, bersatu, berorganisasi, berkumpul. Karena tangan Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah itu ada di sana. Maka yadullah 'alal jamaah, tangan Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah berada di atas jamaah itu. Ketika kekuatan dan kekuasaan Allah ada di atas jamaah itu, bisa dipastikan rahmat dan keberkahan akan turun. Karena pasti akan menuai hasil akhir, yaitu kemaslahatan untuk kebaikan bersama. Bukan hanya individu saja, tetapi setiap ini yang dikatakan maslahat itu kebaikan semuanya. Semuanya baik. Jadi orang-orang yang berada di jamaah itu akan baik. Itu yang namanya maslahat. Maslahat itu bukan hanya keuntungan pribadi, tapi keuntungan bersama-sama. Ketika sudah banyak, ketika sudah penuh keuntungan yang ada di jamaah itu, maka berikan keuntungan, keberkahan yang ada di jamaah itu keluar.
maka menjadi rahmat lil alamin, rahmat untuk semua, untuk alam semesta hidup. Walu ya'budan Abi Malik al-Asy'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ajabakumullah min talati khilalin dzakara minha wa alla tajdamu ala dhalalatin. Allah itu menjaga umat Rasulullah itu yang pertama disebutkan agar tidak tersesat, agar mereka tidak berkumpul dalam kesesatan. Ini sudah poin penting. Jadi tidak mungkin ada kesesatan. Ketika kita mau berjuang, ketika kita mau berusaha, ketika kita mau melangkahkan kaki ke jalan yang baik, maka bisa dipastikan tidak akan terjebak dalam kesesatan. Kan ini adalah doa Rasulullah SAW. Maka nggak ada istilah sulit. Karena apa? Karena di dalam jamaah, di dalam perkumpulan itu apa? Marhum, ada kasih sayang di sana. Ketika berpisah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita lakukan secara bersama-sama menuai keberkahan dan kerahmatan, karena inilah yang diharapkan kita. Jadi hidup itu kan untuk mendapatkan surga, bukan surga di akhirat kelak, tetapi surga di sini. Surga maksudnya adalah kemudahan di dalam hidup kita, kemudahan ketika kita melakukan aktivitas di dunia ini adalah surga. Surga ketika menjelang kematian adalah kemudahan. Untuk apa? Ketika kita proses sakaratul maut itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa? Menyaksikan Rasulullah SAW. Bahkan di alam barzah juga ada surganya. Maka ada doa waj'alhu raudatan min riyadil jannah, jadikanlah kuburannya menjadi raudhah, taman dari taman-taman surga. Wala taj'alhu hufratan min hufaril, dan jangan jadikan liang lahatnya sebagai liang lahat neraka. Ini menjadi doa kita, semoga kita mendapatkan surga di dunia, surga waktu sakaratul maut, surga di alam barzah, dan surga di alam akhirat kelak, dan bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.